Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mengerjakan video presentasi tugas akhir Reagal Training Camp. Dengan judul artikel penelitian kami, Analisis Pengaruh Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB terhadap kemiskinan pada 15 kabupaten di Jawa Timur dalam tahun 2018 sampai tahun 2019. Jangka waktu 1 tahun. Mungkin bisa di next. Coba. Sebelumnya kami kelompok 6 ada 3 anggota kelompok dengan saya sendiri, Bintang Asep Kristiano dengan NIM tertera. Anggota kelompok kedua ada Miracle Pratama Giban Theo Prabawa dengan NIM tertera. Dan juga anggota terakhir ada Claudius Novian Putra dengan NIM tertera. Dan di next. Nah, untuk outline artikel penelitian kami membaginya menjadi 4 bab ya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang terakhir ada hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Mungkin bisa di next. Yang pertama pendahuluan. Kami mengambil latar belakang dari penelitian kami tentang kemiskinan ya. Kemiskinan sendiri adalah suatu individu atau kelompok yang tidak mampu mencapai kesejahteraan finansial yang memenuhi kebutuhan minimum atau standar hidup manusia. Kemiskinan sendiri adalah masalah pembangunan yang terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sepertinya negara maju dan negara berkembang tidak jauh ya, tidak bisa terhindarkan masalah kemiskinan ini. Contohnya saja di Amerika terkadang masih ada homeless ya bagi mereka yang menganggapnya seperti itu. Di negara berkembang, kemiskinan merupakan masalah besar dalam perekonomian negara, contohnya di Indonesia. Salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, dan tingkat kesehatan, serta pendidikan. Itu merupakan hal-hal mayor yang mempengaruhi kemiskinan, yang menciptakan kemiskinan terjadi. Next. Menurut kami, pemecahan masalah kemiskinan ini tidak bisa dipisahkan dari masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan juga masalah lain yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Kita bisa tahu bahwa mungkin kemiskinan sendiri, orang-orang yang mengalami atau dikategorikan miskin, maaf kata, mereka kebanyakan pengangguran, kurangnya pendidikan, atau masalah kesehatan, seperti mungkin lingkungan mereka kumuh, dan sebagainya. Nah, dalam instrumen kebijakan pembangunan, pengurangan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tugas yang penting. Langkah-langkah anti kemiskinan juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun tersebut, sebelum COVID ya. Kesempatan kerja akan diperluas untuk mengakomodasi angkatan kerja saat ini. Dan Pemprov Jatim juga merencanakan adanya pemberdayaan masyarakat yang tujuan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat di Jawa Timur. Next. Kami mengangkat penelitian ini dengan acuan 5 penelitian terdahulu ya. Yang pertama seperti yang tertera, saya tidak membaca semua karena keterbatasan waktu. Yang pertama uh, penelitian dari Mehara Mohsen dengan judul Government, Expenditure, and Economic Growth in Iran. Yang kedua ada dari Belbroni M tahun 2018 dengan hasil penelitian yang tertera. Next. Ada juga 2 penelitian yang tertera dengan hasil yang berbeda-beda. Mungkin bisa di next. Kita masuk ke kajian pustaka. Nah, melanjutkan dari apa yang latar belakang kami mengambil judul penelitian ini tentang kemiskinan ya. Kita kembali lagi, kemiskinan merupakan kekurangan yang dipaksakan oleh individu, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa sendiri yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan dan juga mengancam keberlangsungan masa depan bangsa. Kita tahu ya bahwa bukan hanya apa itu individu atau keluarga yang dianggap sebagai atau dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Ada juga suatu negara atau bangsa yang mungkin dianggap sebagai bangsa menengah ke bawah. Contohnya seperti Zimbabwe dengan jumlah inflasi yang tinggi, atau mungkin bisa dikatakan India juga, yang dimana tingkat kemiskinan di sana cukup banyak. Bahkan mereka bisa dikategorikan sebagai bangsa yang miskin.
Kemiskinan sendiri dihasilkan dari kebutuhan manusia yang berbeda-beda dan mempunyai dimensi utama kekayaan, organisasi, sosial politik, kemiskinan pengetahuan atau kemiskinan ilmu, kemiskinan keterampilan, dan juga dimensi sekunder jaringan sosial, sumber daya ekonomi, dan juga pengetahuan. Bentuk dari dimensi kemiskinan ini terlihat dalam masyarakat yang kekurangan air, seperti di Afrika, lingkungan yang tidak sehat, seperti yang saya katakan tadi di India, dan juga faktor lain. Menurut Lincoln Asad, aspek lain dari kemiskinan adalah orang miskin bersifat individual dan juga kolektif. Next. Uh, Kemiskinan dibagi jadi dua parameter. Yang pertama ada kemiskinan absolut, yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah berpengertian sebagai berikut. Seorang akan masuk ke dalam kategori ini jika pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan yang sudah ditentukan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti para homeless ya. Kalau di Amerika sebenarnya seperti para homeless. Kalau di Indonesia sendiri banyak yang di ibu kota orang-orang yang tinggal di bawah jembatan atau di pinggir-pinggir sungai seperti itu. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada kemiskinan relatif. Seseorang akan masuk ke dalam kategori ini jika walaupun mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, namun keadaannya jauh lebih buruk daripada masyarakat sekitarnya. Contohnya saja mungkin di ibu kota ya banyak sekali masyarakat yang dengan kategori tinggi, mereka bisa sekolah atau bahkan bisa kuliah. Ada juga mungkin keluarga yang bisa menyekolahkan anaknya hanya sampai SMA, tapi mereka tinggal di lingkungan perumahan besar atau mungkin perumahan elit yang dimana anak-anak dari tetangganya itu bisa kuliah. Nah, kemiskinan relatif dikatakan seperti ini. Jika keluarga sederhana tersebut yang nggak bisa menguliahkan anaknya, tinggal di sekitaran atau di permukiman orang-orang yang bisa kuliah. Hal seperti ini keluarga tersebut bisa dikategorikan sebagai keluarga yang masuk dalam kemiskinan relatif. Next. Yang selanjutnya, garis kemiskinan adalah indikator yang menunjukkan berapa banyak pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan juga non-makanan. Menurut BPS tahun 2010, berdasarkan perhitungan kemiskinan, kota pendapatan per orang per hari kurang dari 7.000. Angka ini berdasarkan dari perhitungan garis kemiskinan yang meliputi kebutuhan pangan dan juga material umum lainnya. Menurut Sharp, mencoba menelaah apa yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi menurut sudut pandang dari ekonomi sendiri. Kita masuk dalam ekonomi mikro, karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Adanya perbedaan kemudahan dari masyarakat itu sendiri dalam mengakses sesuatu. Contohnya, perbedaan uh, privilege orang kota dan juga orang desa. Makanya kebanyakan kita bisa mengartikan bahwa orang desa lebih dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Yang terakhir ada perbedaan kualitas dari SDM sendiri. Kita masuk dalam variabel kedua yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM adalah ukuran dari hasil pembangunan manusia berdasarkan beberapa faktor kualitas hidup yang fundamental. Menurut BPS, pembangunan manusia mempunyai banyak sekali dimensi. IPM berkontribusi pada beberapa faktor, salah satunya seperti umur panjang dan juga harapan hidup sehat. Next. Yang kita masuk ke dalam variabel ketiga ya, yaitu pengangguran. Pengangguran secara internasional diartikan sebagai orang yang telah memasuki pasar tenaga kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat gaji tertentu, namun tidak bisa menemukan pekerjaan yang diinginkan. Nah, menurut Sadono Sukirno, pengangguran terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, pengangguran fiksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaannya sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktural dalam perekonomian. Nah, pengangguran struktural ini bisa dikategorikan dalam orang-orang yang mengalami apa itu PHK pada zaman COVID kemarin ya, karena mereka menjadi pengangguran disebabkan oleh perubahan struktural dalam perekonomian karena adanya COVID. Yang ketiga ada pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah yang mengakibatkan penurunan minat agregat. Next, kita masuk dalam variabel terakhir,
yaitu PDRB. Pengangguran secara internasional diartikan sebagai orang yang telah memasuki pasar tenaga kerja ya. PDRB yang dihitung per kapita bisa dijadikan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. PDRB ini adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB juga bisa diartikan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam mereka. Tingkat PDRB bermacam-macam ya menurut wilayah karena keterbatasan dan juga faktor-faktor yang dibutuhkan. Next. Nah, kita masuk dalam kerangka berpikir ya. Mungkin bisa dibesarkan agar kelihatan agak kecil sedikit. Nah, kita membuat kerangka berpikir seperti ini ya, bahwa kita memasukkan IPM, tingkat pengangguran, dan juga kemiskinan tadi sebagai variabel X1, X2, dan X3, yaitu variabel independen. Kita membuat dan variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan 15 Kabupaten Jawa Timur selama tahun 2018 sampai tahun 2019. Data kami ambil dari BPS lalu diproses melalui perhitungan regresi di EFUS. Nah, tujuan penelitian kami yang pertama, ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin pada 15 kabupaten Jawa Timur. Yang kedua, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin pada 15 kabupaten Jawa Timur. Yang terakhir, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin pada 15 kabupaten Jawa Timur. Melihat seberapa besar persentase pengaruh IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan juga PDRB terhadap kemiskinan pada 15 kabupaten Jawa Timur dalam tahun 2018 sampai tahun 2019. Itu merupakan manfaat dari penelitian kami. Next. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, melalui kerangka berpikir, variabel dependen adalah kemiskinan. Variabel independennya X1 sampai X3, X1 adalah IPM, yang kedua adalah X2 adalah tingkat pengangguran terbuka, X3 adalah PDRB. Indeks pembangunan manusia, IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka juga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Yang terakhir, PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Next. Kita masuk kepada metode penelitian, mungkin bisa dilanjutkan kepada rekan saya. Oke, terima kasih Lintang atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian sendiri dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama itu adalah tujuan dari penelitian ini dibuat, yaitu untuk mengetahui pengetahuan pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan produk domestik regional bruto terhadap jumlah penduduk miskin pada 15 kabupaten di Jawa Timur di tahun 2018 hingga 2019. Dalam metode dalam penelitian ini, kami menggunakan data berupa angka yang sudah ditambahkan pada penekanan terhadap pengukuran hasil. Menurut Kasiram, metode penelitian kuantitatif adalah aktivitas peneliti untuk mendapat fakta dengan memakai data angka sebagai pondasi awal untuk menganalisis data. Nah, untuk lokasi penelitian ini sendiri dilakukan di kantor Badan Pusat Statistik yang berada di eh, Kota Malang, Jawa Timur. Bisa dilanjut. Nah, untuk penentuan model dan variabel sendiri, dalam penelitian ini kami menggunakan model analisis regresi data panel, di mana analisis regresi data panel ini merupakan model regresi dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen, di mana pada penelitian ini kami menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah jumlah penduduk, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan produk domestik regional bruto. Bisa dilanjut. Nah, untuk definisi operasional dari setiap variabel yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada jumlah penduduk miskin.
Nah, jumlah penduduk miskin sendiri adalah penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Suparlan, kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah orang jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang lebih layak. Yang kedua yaitu variabel indeks pembangunan manusia atau IPM, di mana IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk bisa mengakses hasil pembangunan dalam mendapat pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. IPM ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Untuk variabel ketiga yaitu tingkat pengangguran tinggi. Nah, pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan, di mana pengangguran terbuka ini bisa menjadi salah satu bentuk dari akibat kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Dan untuk variabel yang terakhir yaitu produk domestik regional bruto, di mana PDRB per kapita ini merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per kapita ini bisa digunakan sebagai alat pengukur pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik karena lebih menggambarkan mengenai nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh masing-masing individu di suatu daerah. Bisa dilanjut? Nah, untuk penelitian ini sendiri, data dan sumber data yang kami gunakan yaitu yang pertama data kami menggunakan data kuantitatif yang terdiri dari data persentase IPM, data persentase tingkat pengangguran terbuka, data persentase produk domestik regional bruto, dan data persentase jumlah penduduk miskin. Nah, data-data ini kami dapatkan dari bentuk yang sudah dikumpulkan dari sumber lain. Nah, sumber-sumber lain tersebut adalah buku literatur kementerian, data-data dari Badan Pusat Statistik, dan sumber-sumber data lainnya yang masih satu linear. Bisa dilanjut? Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan metode analisis data panel, di mana analisis data panel sendiri adalah data yang menggabungkan data cross-section dan data time series. Nah, untuk model regresi data panel bisa dilihat di dalam presentasi dengan keterangan I sama yaitu sampel kabupaten atau kota, T yaitu kurun waktu 2018 hingga 2019, alpha 1 merupakan konstanta atau intercept, IT merupakan standar error, PM merupakan variabel penduduk miskin, IPM merupakan indeks pembangunan manusia, TPT merupakan variabel tingkat pengangguran terbuka, dan PDRB merupakan produk domestik regional bruto. Nah, dalam analisis data panel nantinya, peneliti akan melakukan perhitungan menggunakan common effect model, fixed effect model, random effect model, dan selanjutnya akan dilakukan uji Chow dan uji Hausman untuk menentukan model apa yang akan digunakan dalam penelitian data panel kali ini. Setelah itu akan dilanjutkan dengan melakukan pengujian uji asumsi klasik yang terdiri dari 4 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Nah, apabila dalam uji pemilihan model didapati bahwa model regresi data panel yang tepat adalah model fixed effect model, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali dengan disertai oleh variabel dummy. Dengan model regresi setelah menggunakan variabel dummy menjadi seperti yang tertera di presentasi dengan keterangan I sebagai angka 1, 2, 3, hingga 15, T merupakan waktu 1 dan kedua, dan DKI merupakan 1,0 jika K sama dengan I. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dianalisis dan diinterpretasikan dengan cara melihat hasil penjumlahan koefisien variabel dummy dengan koefisien intercept untuk melihat perbandingan rata-rata persentase tiap section dengan section acuan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis yaitu uji T, uji F, dan uji R, di mana pada uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dan pada uji F dilakukan untuk
mengetahui pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau serentak. Terakhir akan dilakukan pengujian determinasi atau uji R-square yang dilakukan untuk melihat persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari yang pertama, itu pembangunan manusia atau IPM. IPM itu memiliki koefisien regresi negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten-kabupaten tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas pembangunan manusia, semakin rendah juga tingkat kemiskinannya. Lalu yang kedua ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT menunjukkan koefisien regresi positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan tingkat pengangguran terbuka berkorelasi dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Pengangguran yang tinggi cenderung meningkatkan beban ekonomi masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi meningkat. Lalu yang selanjutnya ada produk domestik regional bruto atau PDRB. PDRB per kapita memiliki koefisien regresi negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan PDRB per kapita dihubungkan dengan penurunan tingkat kemiskinan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Lalu yang selanjutnya ada di kesimpulan. Baik untuk yang selanjutnya di kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi PDRB secara signifikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di 15 kabupaten di Jawa Timur. Sebaliknya, peningkatan tingkat pengangguran terbuka berkorelasi positif dengan peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, serta upaya peningkatan ekonomi lokal sangat penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.